Tahun 2011 menjadi saksi bisu sebuah keputusan nekat yang menghancurkan hati sepasang orang tua. Aurelie Mooremans, gadis yang baru berumur 18 tahun, dikabarkan kawin lari dengan Robby Tremonti tanpa kehadiran satupun anggota keluarganya. Kenapa dia mau melakukan itu? Apakah Aurelie benar-benar dibutakan oleh cinta? Ataukah ada ancaman tersembunyi yang membuatnya merasa tidak punya pilihan lain? Mari kita bongkar sisi gelap di balik pelarian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat detektif online? Kita kembali lagi untuk membedah kasus masa lalu yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Kita akan menelusuri lorong waktu ke tahun 2011, melihat bagaimana seorang Aurelie Mooremans terjebak dalam pusaran hubungan yang membuatnya berani melawan restu orang tua. Siapkan diri kalian, karena ini bukan cerita cinta biasa. Kita mulai dari suasana tegang di tahun 2011. Sahabat detektif online, bayangkan posisi orang tua Aurelie saat itu. Anak gadis mereka yang sedang merintis karir tiba-tiba menghilang dan dikabarkan sudah menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Tidak ada restu, tidak ada doa orang tua, dan tidak ada wali yang sah dari pihak keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, Robby Tremonti diduga kuat membangun narasi bahwa dunia luar, termasuk orang tua Aurelie, adalah musuh bagi cinta mereka. Aurelie yang masih sangat belia dan minim pengalaman hidup, seolah dicuci otak untuk percaya bahwa hanya Robby lah satu-satunya orang yang memahaminya. Pelarian itu bukan dilakukan dengan sukacita, melainkan dalam suasana ketakutan dan tekanan batin yang luar biasa. Inilah awal dari lubang hitam yang akan menelan masa muda Aurelie selama bertahun-tahun. Masuk ke pertanyaan inti. Kenapa Aurelie mau? Sahabat detektif online, banyak yang menyebut ini adalah cinta buta. Namun, jika kita melihat pengakuan Aurelie di kemudian hari, polanya lebih mirip dengan grooming dan manipulasi psikologis. Robby diduga menggunakan taktik ancaman, bukan hanya ancaman fisik, tapi ancaman untuk menyebarkan hal-hal pribadi atau ancaman untuk mengakhiri hidup jika Aurelie pergi. Di usia 18 tahun, seorang gadis seringkali belum bisa membedakan mana cinta yang melindungi dan mana obsesi yang mengurung. Aurelie merasa dia berhutang budi atau merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan Robby. Jadi, ini bukan sekadar cinta buta, tapi sebuah kondisi di mana mental Aurelie sudah dikuasai sedemikian rupa, sehingga dia merasa tidak punya jalan pulang selain mengikuti kemauan sang pria. Kita bedah peran Robby Tremonti dalam memutus hubungan Aurelie dengan orang tuanya. Seorang predator emosional biasanya akan menjauhkan korbannya dari sistem pendukung terbaiknya, yaitu keluarga. Robby diduga menciptakan skenario agar Aurelie merasa orang tuanya terlalu mengekang atau tidak menginginkannya bahagia. Dengan memutus komunikasi dengan orang tua, Robby memiliki kendali penuh atas Aurelie. Pernikahan tanpa restu itu adalah cara Robby untuk melegalkan penguasaannya terhadap Aurelie di mata publik. Meskipun secara hukum administratif itu sangat cacat. Dia tidak peduli dengan adat, tidak peduli dengan agama. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana Aurelie tidak bisa lepas dari genggamannya. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga yang sangat menyakitkan. Sekarang, mari kita putar sudut pandang kita ke arah rumah yang kosong. Sahabat detektif online, bayangkan hancurnya perasaan ayah dan ibu Aurelie saat mendapati kamar anak gadis mereka kosong di tengah malam. Melihat anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dijaga kehormatannya, tiba-tiba memilih untuk menentang dan lari bersama pria yang sedari awal sudah mereka curigai niatnya. Luka ini bukan sekadar kecewa, tapi sebuah trauma yang mendalam bagi orang tua. Ketiadaan restu itu bukan karena mereka ingin menghalangi kebahagiaan sang anak, tapi karena insting orang tua mencium ada aroma busuk dari karakter Robby Tremonti. Sahabat detektif online, doa-doa orang tua Aurelie saat itu seolah terhalang oleh tembok tebal yang dibangun oleh Robby. Mereka terpaksa melihat dari kejauhan bagaimana anak mereka dieksploitasi dalam narasi pernikahan yang tidak sah. Ketidakhadiran orang tua di momen tersebut adalah bukti paling kuat bahwa ada sesuatu yang sangat salah.
Tidak ada satupun orang tua yang rela melepaskan anaknya menikah tanpa restu jika sang calon suami adalah orang baik-baik. Duka mereka adalah saksi bisu bahwa kawin lari ini bukan tentang cinta, melainkan tentang penculikan mental. Dan benar saja, waktu akhirnya membuktikan bahwa kekhawatiran orang tua itu 100% tepat. Pelarian itu bukan membawa kebahagiaan, tapi justru membawa penderitaan panjang yang harus ditebus dengan air mata. Sahabat, bayangkan posisi Aureli saat itu. Seorang gadis remaja yang dunianya baru saja mulai mekar, namun tiba-tiba harus menghadapi tekanan mental yang sangat berat dari orang yang lebih dewasa. Kita bedah betapa rapuhnya mental seorang remaja saat menghadapi sosok yang manipulatif. Robi diduga menggunakan kerentanan Aureli untuk menanamkan rasa bersalah yang mendalam. Setiap kali Aureli mencoba ragu atau ingin kembali pada orang tuanya, diduga ada ancaman psikologis yang dilontarkan. Inilah yang disebut dengan jeratan emosional. Aureli tidak punya ruang untuk berpikir jernih. Dia merasa terjepit di antara keinginan untuk bebas dan rasa takut akan konsekuensi jika dia menolak kemauan sang pria. Sahabat detektif online, inilah mengapa dia akhirnya menyerah dan mengikuti skenario kawin lari tersebut. Baginya saat itu, pelarian mungkin terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan konflik batin yang menyiksa, tanpa dia menyadari bahwa dia justru masuk ke dalam mulut singa yang jauh lebih berbahaya. Ini adalah potret nyata bagaimana kepercayaan seorang remaja disalahgunakan untuk kepentingan obsesif orang dewasa. Aureli bukan sekadar nakal, tapi dia adalah korban dari sistem manipulasi yang sangat rapi dan kejam. Setelah beberapa lama hidup dalam pernikahan tanpa restu itu, Aureli mulai sadar. Sahabat detektif online, kabut manipulasi perlahan memudar saat dia mulai merasakan perlakuan yang tidak semestinya. Dia mulai membandingkan hidupnya yang dulu ceria dengan hidupnya yang penuh tekanan bersama Robi. Kesadaran inilah yang akhirnya memicu keberaniannya untuk kembali ke pelukan orang tuanya dan mengakui kesalahan masa lalunya. Sahabat detektif online, tidak ada tempat pulang yang paling tulus selain pelukan orang tua. Setelah melewati tahun-tahun penuh tekanan, Aureli akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berbohong pada nuraninya. Dia menyadari bahwa pelariannya di tahun 2011 adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan sisa keberanian yang ada, Aureli memilih untuk memutus rantai manipulasi itu dan kembali ke rumah. Momen rekonsiliasi ini menjadi obat bagi luka lama yang selama ini menganga di hati keluarganya. Orang tua Aureli membuktikan bahwa kasih sayang mereka jauh lebih besar daripada rasa kecewa mereka. Melihat Aureli kembali bukan sebagai istri orang, melainkan sebagai anak gadis mereka yang sempat hilang, adalah kemenangan besar bagi keluarga Moremans. Disinilah kita belajar, sahabat detektif online, bahwa seburuk apapun kesalahan kita di masa lalu, pintu maaf orang tua seringkali menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegelapan. Aureli mengakui kesalahannya, memohon maaf atas ketiadaan restu dulu, dan memulai misi untuk membersihkan namanya. Rekonsiliasi ini bukan sekadar kembali ke rumah secara fisik, tapi kembalinya jiwa Aureli yang selama ini terpenjara dalam narasi palsu yang dibangun oleh Robi. Kisah Aureli Moremans adalah pengingat keras bagi kita semua, terutama bagi adik-adik remaja di luar sana. Sahabat detektif online, jika pasanganmu memintamu untuk menjauhi orang tuamu atau memaksamu menikah tanpa restu mereka, itu adalah red flag paling nyata. Cinta yang tulus tidak akan pernah memintamu menjadi anak durhaka. Kasus ini membuktikan bahwa insting orang tua seringkali lebih tajam daripada logika cinta remaja yang meledak-ledak. Ketiadaan restu di tahun 2011 adalah alarm yang sayangnya baru disadari Aureli bertahun-tahun kemudian. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan harga diri demi seseorang yang mencoba memutus hubunganmu dengan dunia luar. Ingat sahabat detektif online, restu orang tua adalah payung pelindung yang tak terlihat. Saat Aureli meninggalkan payung itu, dia kehujanan dalam badai manipulasi yang sangat menyakitkan. Ambillah pelajaran dari keberanian Aureli untuk bangkit. Dia berhasil membuktikan bahwa meskipun sempat jatuh, dia bisa berdiri lagi, memperbaiki hubungan dengan orang tua, dan menjadi wanita yang jauh lebih kuat. Jangan sampai penyesalan datang saat segalanya sudah terlambat. Sebuah kisah tentang manipulasi, keberanian untuk bangkit, dan kekuatan maaf dari orang tua. Apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian, Robi benar-benar sengaja memanfaatkan kepolosan Aureli saat itu?
Yuk, sampaikan analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar kasus-kasus menarik lainnya secara tajam dan terpercaya. Saya doakan sahabat detektif online semua selalu sehat walafiat, dijauhkan dari hubungan yang beracun, dan selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua tercinta. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di investigasi berikutnya yang tidak kalah panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.